Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Fitrul Irsyad dari UT UPBJJ Padang dengan NIM 0546323008 akan mengerjakan kegiatan praktek analisis usaha peternakan sapi Abas Pram dengan pemilik narasumber yaitu Abang sekaligus Bapak Muhammad Iqbal. Langsung saja kita mulai dari pertanyaan mewawancarai Bapak. Satu, tahun berapa awal berdiri peternakan Abas Pram ini? Untuk awal berdiri peternakan Abas Pram ini itu awal tahun 2020 dan akhir tahun 2019 itu di Desember. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sewaktu awal COVID ya Pak? Ya, awal-awal COVID peternakan ini sendiri. Yang kedua, kendala apa saja yang dihadapi saat Bapak membangun usaha peternakan ini? Pertama itu kita susah mencari ini untuk bangunan ya. Untuk bangunan kita susah mencari kayu-kayu kayak gini nih. Kayu pada mahal semua ya, bahan kayak atap. Kita membeli atap ini, atap kandang ini memanfaatkan itu dari copotan bangunan-bangunan. Ya, contoh ada bangunan ini, contoh kan bangunan sekolah di rehab dan kita beli atapnya gitu kan. Kita beli atap bekas, kayu-kayu bekas gitu. Berarti sama juga memanfaatkan hasil limbah ya. Nah, ya. Yang ketiga, apakah sistem peternakan yang Abang ini pakai menggunakan sistem breeding, penggemukan, atau sistem sapi perah? Di peternakan ini kami menggunakan ini sistemnya sapi buat penggemukan ya. Penggemukan sama sapi kurban. Jadi awal tahun ini kita masukkan ini sapi, semuanya sapi buat digemukan dulu. Setelah sapi yang penggemukan ini habis, kita masuk tahap kedua yaitu sapi kurban. Nah, jadi dalam 1 tahun itu kita putarannya ada 2 kali, penggemukan sama kurban gitu. Untuk selanjutnya, berapa lama perawatan sapi di peternakan ini sampai ia dijual, dan berapa modal sapi yang dibeli saat peternak pertama tiba di kandang ini? Nah, ini untuk sapi kurban atau untuk pengemukan atau kesemuanya, keseluruhan? Satu-satu persatu lah dirinci. Kita untuk sapi pedaging ini atau pengemukan modalnya itu macam-macam. Kita ada juga yang membeli yang betina, pejantan. Yang betina itu kita yang membelinya yang udah tidak produktif lagi gitu, yang mandul. Tapi kita beli sapinya yang kurus-kurus gitu kan. Jadi selama proses lama pengemukan itu 3 bulan sampai 4 bulan rentang waktu, baru kita bongkar. Jadi modal awal itu kita membeli ada yang kisaran 16 juta sampai kisaran 28 juta. Nah, yang di bawah 15 juta juga ada gitu. Kalau kebanyakan sapi-sapi betina kita beli rata-rata 11 sampai 13 juta. Kalau untuk pejantan 15 juta sampai 30 juta kita beli. Nah, begitu. Terima kasih Pak. Selanjutnya, pakan apa yang Abang gunakan dalam proses penggemukan sapi tersebut sampai bisa sebesar-besar ini? Nah, sekarang kebetulan saudara Vicky ya kan? Ya. Kebetulan ini sapi baru pada datang, pada masuk ini lama-lama, palingan ini paling lama di kandang itu 15 hari kan. Nah, dari 15 hari ini sebulan ke depan kita melihat perkembangannya. Nah, kita menggunakan pakan itu, kita bikin konsentrat sendiri, pakan sendiri gitu. Dengan cangkupan itu ada sagu, bungkil sawit, kita manfaatkan limbah gitu kan. Ada ampas tahu, tapi sekarang kita nggak menggunakan ampas tahu. Kita langsung memakai kacang kedelai. Nah, karena ya
protein kedelai itu lebih relatif tinggi. Kalau ampas itu kisaran 6 sampai 8% protein kasarnya, dan kedelai itu di atas 50. Nah, tinggi ya? iya. Dan kita memakai karbohidratnya itu di sagu sama ampas ubi kayu, ubi batang kan. Jadi kita pemberian pakannya itu rutin jam 8 pagi itu konsentrat. Nah, dari konsentrat ini setelah kita bikin kan kita fermentasi dulu. Jadi yang setelah kita fermentasi baru kita kasih. Kita berikan ke hewan ternak. Nah, biar mereka cara perawatannya biar bisa gemuk itu tidak hanya dipakan. Terus Nah, dengan ada cara ya yang lain? cara perawatannya itu selain dari dipakan, kita kebersihan kandang, nah higienis tempat. Nah sekarang ini tempat kita, peternakan kita tidak ada bau ya kan, satu bersih. Pagi itu setelah pemberian pakan kita bersihkan kandang, kotoran hewannya, nah limbah kita buang. Nah setelah sapi udah pada makan semua, jam 9 sampai jam 12 siang itu sapi kita mandikan. Setiap hari ya bang? Ya setiap hari. Jadi dari situ sapi nyaman. Nah terutama dulu kenyamanan tempat Itu utama nah, ya? lebih utama, baru pakan. Percuma kita ngasih makan sapi, kualitas pakan kita bagus, tapi perawatannya kurang, Sama aja ya tidak ada. nol besar hasilnya. Nah jadi setelah dia mandi jam 12 sampai jam 1 itu kita pemberian hijauan rumput. Hijauannya jenis selase atau hijauan baru diambil? Nah kita memberi hijauan itu 2 kali juga sehari, konsentrat 2 kali kebetulan. Buat siang itu kita beri hijauannya hijauan segar, tapi yang sudah kita chopper dulu, kita giling kan, Giling. kita kasih ke sapi. Nah ini buat tujuan dia, proses dia mengolah biak kan. Nah disitulah terjadi proses perkembangan tubuhnya, metabolisme yang itu. Nanti sore kita beri lagi konsentrat. Nah kita bersihkan lagi kandang. Kalau ada kesempatan buat ke pekerja dimandikan, kalau tidak nggak apa-apa gitu. Besok lagi. Nah, yang penting sapi kita bersih, kandang bersih. Nah malam itu kisaran jam 9 sampai jam ya? jam 11 malam itu, nah kita pemberian makan malam. Itu baru berupa silase. Oh, selase Ya, malam ya? Iya silase. Sekarang kita beri silase dari jerami, batang jagung, rumput kan, nah, segala macam. Berarti semua dari hasil petani sekeliling ya bang? Iya, kita manfaatkan hasil dari Limbah, ya? limbah gitu. Tadi abang bilang konsentrat. Itu konsentratnya ngasihnya itu ada takarannya atau umur sapi atau gimana nih bang? Takarannya itu tergantung apa? Nggak kita takarin sih. Kalau buat awal baru masuk itu kita dobol, Digum ya digum banyak-banyak dulu ya? banyak-banyak sampai mana kapasitas sapinya mau makan gitu. Contohnya kita beri 2 kilo sampai 3 kilo, kalau masih habis kita tambah. Nah, sampai mentoknya di mana? Di berapa kilo? Contohnya di 6 kilo, ya 6 kilo kita kasih. Per Itu hari. seterusnya Iya. per hari. Ya. Nanti kalau dia udah mulai gemuk, udah mulai sehat sapinya, pola makannya itu menurun dari 6 kilo tadi menjadi 5 kilo. Oh turun-turun lagi. Ya, Apa tidak ada gangguan kalau makannya dikurangin gitu bang? tidak. Karena proses pakan kita itu kita teratur menurut jadwal. Pagi jam 8 ya harus pagi jam 8. Kalau jam 9 awal makannya ya jam 9. Nggak boleh lewat, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang gitu. Tiom tem ya bang? Ya on time. Yang sapi ini bang, kapan dia patut dijual? Apa ditimbang atau di kayak di pasar ternak tuh di tongkong apa gimana? Oh, kita menjual kebetulan ada toke buat Oh potong. ya potong, ada langganan. Jadi kita mainnya sistem Rumah potong. ya rumah potong. Di sistem timbang Ya bang? sistem timbang gitu, keluar di beratnya sekilo berapa kilo, nah segini harganya. Contoh ini gambaran aja ya, kita beli sapi itu seharga 25 juta, Iya, iya. itu jenis sapi semental atau full musim kan. Selama
4 bulan dia di kandang kita proses pengemukan itu, kenaikan omset kita itu bisa 2 kali lipat. Ya, Banyak Bang. iya. Dengan modal yang sedikit. Ini rata-rata per ekor sapi ini 25.000 Satu hari. satu hari. Proses pengemukannya berapa bulan tuh? 3 bulan sampai 4 bulan. Ini di luar sapi yang sakit ya. Iya. Nah, Itu belum obat-obatan nggak ada kayak obat cacing. betul. Pas sapi kita ini baru datang, sapi-sapi pengemukan ini baru datang, kita beli kasih vitamin, ya, kasih obat cacing, langsung kita vaksin gitu. Vaksinasi. Ya, kita sterilkan. Setelah itu sebelum dia masuk ke kandang peternakan ini di luar, pintu luar itu kita sterilkan dulu, kita semprot pakai desinfektan karena sekarang wabah penyakit PMK ini Iya. nggak bisa diatasi kan. Iya. Ada Lagi ini marak-maraknya Iya. sekarang. makanya kita harus jaga kebersihan kandang gitu. Nah, menurut abang solusi yang terbaik untuk bagi generasi yang sedang beternak menghadapi situasi PMK sekarang ini apa? Ya, kita harus jaga kebersihan yang pertama. Paling penting itu Ini kebersihan ya. Kebersihan kandang dan kita perhatikan sapi kita ada yang sakit atau yang mana. Kalau ada yang demam, kita pisahkan dari kawanannya di sini. Kita ada Karantina, ya, kandang karantina, kita obat, kita kasih obat gitu, sampai dia pulih. Gimana proses pembuangan limbah sampai bisa kandang ini bisa bersih? Gimana limbahnya atau dijual atau dibuang? Oh, limbah kan pagi itu kita bersihkan kandang kan. Setelah pengangkatan limbah kotoran hewan ini, kita buang. Ini tempatnya cuman di dalam sedikit. Tapi dengan cara kita pengolahannya setiap hari, kita jadikan ini, Bermutar, ya? iya, jadikan dia kompos. Pagi itu kita bersih, kita taruh di sini, langsung kita jadikan buat kompos. Nah, singkat ceritanya kalau proses pembuatan kompos ini kan lama nih saya menceritakannya. Setelah jadi itu paling lama itu 1 minggu dari kita bersihkan sampai dia jadi. 1 minggu lama Iya. waktu nunggu ya. Ya, itu masih dalam keadaan agak lembab. Tapi buat petani kita ini dia bagus makanya seperti itu. Untuk terakhir bang, apa nasihat abang untuk generasi dalam memilih investasi untuk masa yang akan datang? Nasihat saya ini cuman satu ya. Harus semangat, gigih, jangan malu-malu gitu. Jangan malu bertanya. Nah, kalau kita malu bertanya, Sesat dia. ya jalan-jalan jadi kan. Iya. Nah, betul. Penting kita semangat, optimis dalam menjalankan apapun itu pekerjaan. Apapun yang kita lakukan, jadikan itu hobi. Nah, dan hobi yang kita pekerjaan yang kita jadikan hobi itu yang akan menghasilkan buat kita. Kita memandang ini bukan hari ini, esok dan lusa. Kita memandang buat ke depan. Iya. Ini usaha ini bukan buat kita juga kan, buat anak dan cucu kita nanti. Gitu. Terima kasih abang atas waktu wawancaranya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Ayo.